Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita melanjutkan episode yang ke-29 Sang Prabu ya. Di sini masih memang banyak dialog-dialog yang masih berbahasa Jawa. Nanti mohon Sang Prabu untuk menjelaskan secara singkat saja tentang dialog dari tamu-tamu gaib ya Sang Prabu ya. Mohon izin untuk membacakan tanggalnya nih Sang Prabu. Saya langsung saja membacakan. Minggu Legi malam Senin Pahing 2 Oktober 2006 pukul 22:10 Sang Prabu ketamuan istilahnya bertemu dengan Sunan Ampel dan Sunan Bonang. Mohon bisa dijelaskan sedikit tentang dialognya saja secara singkat Sang Prabu. Silakan Sang Prabu. Iya, baik. Beliau seperti biasa kalau datang mengucapkan salam, terus beliau bicara begini. Sinun Prabu, saya datang. Sebenarnya masalah lumpur panas itu kalau tidak cepat-cepat diselesaikan, katanya, Surabaya dapat limpahan lumpur, jadi terkena dampaknya ya. Kejadiannya akan semakin besar gitu. Kalau sampai lumpur itu kemana-mana itu malah justru dampaknya itu besar sekali gitu loh daripada saat itu. Beliau juga menyampaikan, Sunan Bonang, saya sudah mengingatkan kepada oknum yang mengelola lumpur gitu. Akan tetapi dia tidak percaya akan bisikan itu. Jadi beliau bilang semua itu tertutup oleh nafsunya gitu loh. Bisa bilang kan saya sendiri kan Sunan sudah ikhtiar bersama teman-teman saya, namun juga mereka tidak ada jawaban gitu loh. Jadi ketika beliau berusaha, kita juga bersama teman-teman memberitahu, memberi kabar, tapi tidak ada jawaban sama sekali gitu. Tak lama kemudian setelah kita bicara dengan Sunan Ampel ya, tiba-tiba Sunan Bonang datang. Seperti biasa mengucapkan salam, terus beliau bicara begini. Sinuwun, saya datang. Apa yang dikatakan Kakang Sunan Ampel benar gitu loh. Saya sendiri sudah mengerti kalau Sinuwun sudah ikhtiar gitu. Akan tetapi orang yang mengelola tidak percaya. Nanti saya akan berdoa memohon kepada Tuhan yang Maha Besar agar dibukakan hatinya kepada yang mengelola lumpur supaya mengerti keadaan seperti itu. Terus saya bilang, semoga Tuhan Allah, Gusti Allah ya, membukakan pintu hidayahnya. Terus beliau bilang, sampai di sini dulu pembicaraan saya kira sudah cukup. Wassalam, beliau pamitan berdua. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Di sini juga sebenarnya kita mendapatkan ilmu juga ketika kita mengedepankan nafsu dan pikiran kita, maka bahasa batin kita tentang kebenaran yang secara ruhani itu sebenarnya udah diberitahu ya, namanya kata hati ya, kata hati lah gitu ya Sang Prabu, tapi kita tidak mengindahkan gitu ya, diabaikan. Terima kasih untuk penjelasannya Sang Prabu. Kita lanjut ke catatan berikutnya. Selasa Pahing malam Rabu Pon 17 Oktober 2006 pukul 21:27. Di sini juga kedatangan tamu yang belum pernah Sang Prabu kenal dan baru pertama kali juga datang ya Sang Prabu. Mungkin bisa sedikit dijelaskan tentang
maksud dan kedatangan serta dialog dari tamu gaib tersebut. Nah, iya. Silakan Sang Prabu. Beliau datang mengucapkan salam, terus beliau bilang begini, "Sinuwun, saya datang," terus memperkenalkan dirinya, "Saya Krishna Duta, diutus Tuhan Yang Maha Besar. Sinuwun, tabir gaib saya buka Iya. agar orang-orang pada mengerti sejatinya Anda," gitu loh. Iya. "Sekalian saya beri pegangan, tapi berupa nur ya, Iya. yang disebut tongkat Cempolorejo. Jadi tongkat Cempolorejo itu sebetulnya bukan gaman, kayak Palu Hakim dulu. Oh, Pak Hakim ya. Bentuknya ya. Iya. Untuk nuntun Anda dalam rangka melaksanakan amanah. Terus saya juga bilang mengucapkan ya terima kasih ya telah diberi gitu loh. Nah, terus beliau lagi menjelaskan, "Sinuwun Prabu, semoga menjalankan amanah Tuhan yang sabar," katanya. "Semua itu ada perjuangannya yang menjadi amanah. Dalam menjalani sudah ada jalannya sendiri." Terus setelah itu beliau sampai di sini dulu penjelasan saya, terus beliau pamitan. Terima kasih atas penjelasannya Sang Prabu. Juga di sini saya juga menjelaskan, menekankan kembali beliau itu menerima segala sesuatu dari alam gaib itu tidak ada yang berbentuk nyata. Beliau menerima semua dari anugerah itu berbentuk cahaya atau nur. Ya, cuma bentuknya yang beda ya. Bentuknya kalau beliau itu bisa menggambarkan ini bentuknya seperti ini. Kalau yang tadi itu tongkat Cempolorejo itu beliau udah menggambarkan bentuknya itu seperti palu, gitu. Jadi semua yang beliau terima itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui makhluk yang telah ditugaskan untuk diberikan kepada beliau itu ada berbentuk nur supaya pemahaman kita terhadap apa yang diterima beliau itu supaya bisa dimengerti, benar-benar dipahami. Jadi beliau juga udah menekankan di episode yang lalu juga beliau tidak ada secara fisikly menerima itu, nggak ada ya Sang Prabu ya, supaya keris, tombak gitu ya Sang Prabu ya. Kalau keris begitu kan wujud tidak ada sejatinya begitu. Jadi memang berbentuk nur semua. Kita lanjut ke catatan berikutnya ya Sang Prabu ya. Di sini Kamis Wage malam Jumat Kliwon 19 Oktober 2006 pukul 20.50. Di sini memang ada tamu gaib Kolo Cokro, tapi untuk dialognya masih dirahasiakan Sang Prabu ya. Apa memang ada yang dialog yang bisa dijelaskan, apa semuanya memang kita rahasiakan di sini Sang Prabu? Ini kayaknya teknis ya, teknisnya aja ya. Jadi ini saya sedikit gambarkan, ini adalah teknis untuk Lumpur Sidoarjo, ini masih dirahasiakan oleh Sang Prabu. Cuman ada sedikit. Iya, silakan Sang Prabu. Di samping bicara seperti itu, dia pembicaraan yang belum saatnya disampaikan. Beliau juga ada nih petikannya. Iya. Jadi beliau juga akan membantu Ibu Bumi. Iya. Makanya di sini apabila sudah ada perintah dari Tuhan Yang Maha Besar, jadi kan gejolak itu ya, keluarnya lumpur. Nah, jadi Ibu Bumi akan diam. Jadi tidak mengeluarkan gitu. Itu masalah yang beliau sampaikan yang pertama. Yang kedua, dia mempunyai tugas untuk memayungi Nuswantoro. Dan selain itu juga dia mempunyai tugas lain. Jadi memberi ketentraman terhadap Nuswantoro dari hal-hal yang bersifat
akan merusak Iya. isi dari Nusantara termasuk rakyatnya, keadaan gitu. Gitu ya. Terima kasih atas penjelasan sedikit dari dari perjalanan Kamis Wage malam Jumat Kliwon ini, Sang Prabu. Kita lanjut aja ke catatan berikutnya. 19 November 2006, Minggu Kliwon malam Senin Legi pukul 23:15 malam. Ini kedatangan guru gaib lagi dari salah satu golongan malaikat. Memang di perjalanan ini Sang Prabu memang sering didatangi oleh guru gaib karena beliaulah sebagai pembimbing. Kalau kita di alam nyata itu kita yang mendatangi guru, kan begitu ya, Sang Prabu ya. Tapi kalau di ilmu rohaninya Sang Prabu ini karena berbicara tentang rohani, jadi beliaulah yang sering datang untuk menuntun rohani Sang Prabu dan menasehati, kan gitu, memberi tuntunan-tuntunan dari seorang guru kepada murid, kan begitu ya Sang Prabu ya. Bisa dijelaskan atau memang kita lanjut ke catatan berikutnya ini, Sang Prabu? Yang ini ya. Iya. Jadi memang proses beliau itu kan Iya. sebelum datang kan diberi tanda ya, Alarm ya, alarm. dari alam lah. Nah, jadi gini ya. Jadi sebelum guru datang itu ada suara tanda ayam berkokok jam berapapun, tapi pertama itu kecil, tapi semakin dekat itu semakin keras dan suaranya tidak satu, jadi bersaut-sautan, seluruh ayam jago itu loh, Menggema. menggema. Nah, seperti biasa kan mengucapkan salam tuh, terus beliau bilang, "Anggir anak Prabu, sudah lama Eyang tidak datang ke tempat tinggalmu." Saya bilang, "Iya Eyang." Nah, terus beliau bilang lagi, "Yang sabar ya Anggir, semua itu ada terap-terapannya dalam perjalanan lelakumu dan menjalankan perjalanan hidup yang menjadi amanahmu," gitu. "Eyang tidak akan datang ke tempatmu kalau tidak ada perintah dari Tuhanmu." Nah, terus beliau bilang, "Sekarang keluarlah Ger ke teras," katanya. "Jangan terhalang genteng. Bacalah 2 kalimat syahadat 3 kali. Ini yang usapkan ke ubun-ubunmu agar badanmu sehat dan bugar. Sebab besok kalau sudah saatnya bakalan sibuk dan capek karena sudah ada kesibukan yang melebihi kebiasaannya, kan berarti sibuk sekali gitu. Sampai di sini aja, Eyang datang, Eyang kembali, wassalam," seperti itu. Terima kasih Sang Prabu atas penjelasannya. Di sini juga sebenarnya saya pun sering menjadi saksi tatkala alarm dari alam itu, setiap ada tamu malam yang datang ke rumah beliau dan menemui beliau itu pasti ditandai dengan ayam berkokok. Semakin kokok ayam itu semakin keras dan bersaut-sautan, jadi istilahnya level tamu yang datang itu semakin tinggi dan cahaya yang memang dipantulkan dari tamu yang hadir itu lebih terang, kan gitu ya, Sang Prabu ya. Iya. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.